Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pran Sugati Tambunan dengan NIM D10111818191. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi. Materinya adalah tentang pembersihan lahan atau land clearing. Pembersihan lahan. Land clearing menurut Sumardika Mojo sebagai pionir equipment tugas pertama bulldozer adalah land clearing, yaitu merobohkan pohon, membersihkan semak belukar, membongkar tanggul, dan akar-akar pohon. Dalam merobohkan pohon-pohon besar yang memiliki diameter 30-50 cm, tidak dibenarkan menggunakan tenaga sepenuhnya. Pertama-tama, bed dinaikkan setinggi-tingginya, kemudian mendorong secara perlahan dengan 50% tenaga. Diusahakan arah rebahan pohon sesuai kemiringannya dan dijaga agar ranting dan cabang pohon tidak membahayakan operator. Selanjutnya, pada area yang berlawanan dilakukan pemotongan akar-akar besar dengan kedalaman yang cukup. Akhirnya membuat outreach untuk mendapatkan titik sentuh blade setinggi mungkin agar mendapatkan momen yang besar guna merobohkan pohon perhitungan. Selanjutnya adalah rumus. Perhitungan produktivitas pembersihan lahan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Produktivitas dalam hektar per jam sama dengan lebar cut dalam meter dikali kecepatan lalu dikali efisiensi dibagi 10. Serta produktivitas pemotongan kayu atau pepohonan dalam 1 menit atau acre dihitung dengan rumus produktivitas sama dengan A dikali B ditambah M1 dikali N1 ditambah M2 dikali N2 ditambah M3 dikali N3 ditambah M4 dikali M4 tambah D dikali F dikali F. Keterangannya adalah D. D sama dengan jumlah diameter pohon dengan ukuran lebih besar dari 6 kaki. H. Faktor kekerasan kayu. M. Waktu pemotongan dalam menit. N. Banyak pohon atau acre dengan diameter tertentu. Lalu F. Waktu pemotongan pohon dengan diameter lebih dari 2 meter atau 6 kaki. Lalu ada A. Kepadatan pohon dan B. Base time. Ini merupakan tabel faktor kekerasan kayu. Tabel 1 dan tabel 2 merupakan faktor produksi. Selanjutnya adalah cara lain pembersihan lahan. Cara lain pembersihan lahan ada 5, yaitu stripping, set fill cut, dodging rock, downhill slope dodging, dan blade-to-blade dosing. Yang pertama adalah stripping. Yang dimaksud dengan stripping di sini adalah pengupasan topsoil yang tak dapat dimanfaatkan untuk bahan timbunan. Diusahakan stripping ini jarak angkutnya tidak melebihi 100 meter dan dikerjakan sekali dorong serta pada jalur yang tidak menanjak. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi kerja. Kedua adalah side hill cut. Ada kalanya pioneering dilakukan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Cara ini lebih menguntungkan karena adanya gravitasi untuk menaikkan tempat yang tinggi. Biasanya dilakukan dari seberang bukit atau bila daerahnya cukup curam digunakan winch. Bila menjumpai tempat kedudukan yang mantap, maka bulldozer bisa memulai manuver untuk membuat alur jalan yang direncanakan dengan cara short swinging proses ke bawah. Cara short swinging proses ini dapat pula dilakukan dari bawah ke atas setelah jalan tersebut selesai. Maka bulldozer membuat cutting step by step. Selanjutnya ada dodging rock. Dodging rock dilakukan dengan cara memiringkan blade. Bulldozer sangat baik untuk membongkar batuan sandstone rock, shell maupun boulder dengan cara mengangkat lapisan batuan dan mendorongnya.
Kemudian ada downhill slot dosing. Dengan cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi alat, yaitu dengan cara menggunakan tanggul yang terjadi akibat ceceran. Dari beberapa proses pertama hingga terjadi paritan. Dengan cara ini, maka untuk proses selanjutnya, ceceran tidak terjadi lagi dan produksi bulldozer meningkat sampai 40%. Dan terakhir adalah blade-to-blade dosing. Blade-to-blade dosing atau set-by-set dosing. Dengan sistem ini dipakai dua buah bulldozer yang bekerja secara paralel. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi kerja. Namun, cara ini hanya dapat dilakukan pada area yang luas, di mana jarak dorong antara 20-100 meter. Karena bila jarak dorong kurang dari 20 meter, maka kedua bulldozer tersebut kehilangan waktu akibat manuver. Selanjutnya adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian bulldozer. 1. Bulldozer tidak boleh digunakan pada tanjakan yang melebihi 45 derajat. 2. Peralatan perlengkapan atau option equipment akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan bulldozer. 3. Bulldozer dapat tergelincir bila berada di atas tanah timbunan baru pada daerah kemiringannya, terutama bila timbunan tersebut terdiri dari batuan. 4. Slipnya trek akibat berat dan melampaui batas akan mengakibatkan terjadinya downhill trek atau trek sebelum menurun dan akan membuat lubang yang akan menambah kemiringan traktor. 5. Menarik beban yang diikatkan pada drawbar akan mengurangi tekanan pada uphill track. 5. Tingginya titik gundulan melebihi titik yang telah ditentukan pada traktor akan mengakibatkan berkurangnya kestabilan. 7. Trek lebar akan mengurangi digging in sehingga traktor lebih stabil. 8. Dalam mengoperasikan alat, agar hati-hati terhadap stability alat-alat perlengkapan yang penting. 9. Jangan memaksakan bulldozer beroperasi untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti mendorong tanah melebihi ketentuan 100 meter, karena tidak efektif. 10. Dalam mengoperasikan bulldozer harus direncanakan 29 dengan baik. Harus diketahui di mana pas berikutnya yang harus dikerjakan. 11. Dalam menggunakan tilt dan angling adjustment harus bergantian agar keausan blade dan steering dapat merata. 12. Dalam keadaan berjalan tanpa dosing, maka blade atau pisau harus terangkat tidak boleh melebihi 35 cm untuk melindungi bagian bawah traktor. Sekian penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.